Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Eli selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi kasus kami, Rumah Makan Padang. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Adelita Putri. Nama saya Muhammad Adil Faiz. Nama saya Muhammad Dani Kurniawan Sugiarto. Kenalkan, nama saya Edo Nugroho Wicaksono. Untuk materi pertama kepada Edon Nugroho dipersilahkan. Yang pertama, penentuan objek. Pada saat ini, teknologi sistem informasi kasir sangat dibutuhkan dalam suatu pelayanan dan pemasaran. Salah satunya adalah Rumah Makan Andini Minang. Dengan menggunakan sistem informasi kasir ini dapat mempermudah Rumah Makan Andini Minang dalam pelayanan dan pemasaran untuk melakukan transaksi dengan cara memasukkan data pemasukan dan data pengeluaran dari setiap pelayanan terhadap customer. Sulitnya transaksi dan report data yang dilakukan secara manual merupakan suatu kendala yang harus ditangani. Maka dibutuhkan sistem informasi kasir untuk pelayanan transaksi yang cepat serta pendataan yang akurat dan terinci. Yang selanjutnya adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Ibu memilih usaha ini? Sangat menguntungkan. Yang kedua, apa ada kendala yang Ibu alami selama mendirikan usaha ini? Salah satunya saat menghitung jumlah total belanjaan dan sulit untuk menentukan keuntungan bersih dalam usaha ini. Yang selanjutnya, berapa omset Ibu dalam sehari? Dalam sehari biasanya Ibu mendapatkan 4-7 juta. Dan pertanyaan yang terakhir, apa ada sisa makanan yang tidak terjual? Nah, terkadang sisa makanan itu dibagi terhadap karyawan dan untuk dimakan oleh keluarga sendiri. Yang selanjutnya, permasalahan. Proses transaksi yang berjalan lama menyebabkan antrian dan membuat lahan parkir yang kurang memadai penuh menampung banyak pelanggan. Karena menghitung jumlah harga barang secara manual dengan menggunakan kalkulator sehingga bisa terjadi kesalahan dalam menghitung. Data yang tidak akurat dan sistem pembayaran hanya dapat dilakukan dengan uang tunai saja, dengan membuat sebuah sistem kasir berbasis desktop untuk mempermudah pelayanan yang akan diterapkan pada Rumah Makan Padang Andini Minang. Yang selanjutnya adalah solusi. Dengan membuat sebuah sistem kasir berbasis desktop untuk mempermudah pelayanan yang akan diterapkan pada Rumah Makan Padang Andini Minang. Selanjutnya, perancangan sistem. Jadi yang pertama, dari sebelah kiri merupakan flowchart dari sistem kami. Dan yang kedua, DFD 0, gambarnya berada di tengah. Gambar yang di sebelah kanan, DFD 1. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari flowchart. Ketika sistem dimulai, kita memasukkan pesanan, segitu menghitung total harga, dan selanjutnya masukkan total harga. Setelah itu pesanan akan diproses, selanjutnya masukkan pembayaran, dan itulah kembalian, dan akan menghasilkan total pembayaran. Dari total pembayaran tersebut akan diproses cetak pembayaran itu selesai. Selanjutnya tahap kedua yaitu DFD 0. DFD 0 mulai dari sistem memberikan daftar menu ke pelanggan, pelanggan memilih, terus membayar, dan data pembayaran tersebut akan diberikan ke sistem. Dari sistem tersebut akan mencetak bukti pembayaran yang akan diberikan kepada pelanggan.
Selanjutnya, sistem akan memberikan laporan penjualan kepada owner. Owner mendapatkan laporan tersebut dan owner dapat mengatur daftar menu di sistem informasi dan dari sistem data-data pesanan juga diberikan kepada owner. Selanjutnya DFD 2. DFD 1. Maaf. Dari pelanggan milih daftar menu untuk diolah pesanan. Daftar menu munculkan tabel menu dan daftar tersebut masukkan ke pengolahan pesanan. Dari pengolahan pesanan, data pesanan ke tabel pesanan, dan dari tabel pesanan, data pesanan diberikan ke pengolahan pesanan. Pengolahan pesanan dari data pesanan diberikan kepada tabel kasir. Tabel kasir memproses, habis itu mendapatkan data pesanan untuk diolah untuk pengolahan transaksi. Setelah selesai pengolahan transaksi, diberikanlah bukti pembayaran kepada pelanggan. Dan untuk data pembayaran tersebut, masukkan ke tabel nota. Ya, dari tabel nota yang disebut, data pembayaran diberikan ke pengolahan transaksi terlebih dahulu, habis itu muncullah bukti pembayaran untuk diberikan kepada pelanggan. Oke, lanjut dari data pembayaran, kan udah jadi tabel nota. Tabel nota, data pembayaran diolah menjadi laporan. Laporan tersebut berupa laporan penjualan dan laporan menu terlaris untuk diberikan kepada owner. Oke, selanjutnya merupakan pembuatan database objek. Ini merupakan database objek dari Andini, sistem Andini Minang kami ini. Memiliki 8 tabel, yaitu tabel pemilik, tabel pembeli, tabel minuman, tabel nota, tabel pesanan, tabel kasir, tabel makanan, dan tabel detail pesanan. Dari tabel pemilik memiliki foreign key kode nota, dan juga pembeli memiliki foreign key kode nota. Selanjutnya pesanan, tabel pesanan memiliki foreign key dari pembeli, kasir, tabel kasir, tabel makanan, tabel minuman, itu. Terus tabel nota menyambungkan dirinya untuk menjadi foreign key ke tabel pemilik dan tabel pembeli. Dan tabel nota memiliki foreign key dari tabel kasir berupa ID kasir. Dan untuk detail pesanan memiliki foreign key dari makanan dan juga minuman berupa ID. Dan detail pesanan memiliki foreign key dari tabel pesanan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahap pertama adalah pembuatan gambar kasar, di mana setiap anggota kelompok membuat gambar atau idenya melalui hardware, kemudian dilakukan diskusi terkait gambaran, dari mana yang akan digunakan untuk kemudian dikembangkan ke bentuk digital software. Selanjutnya, mengenai fungsional. Terdapat lima. Yang pertama, sistem mampu melakukan proses login melalui akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password. Sistem mampu membuat total pendapatan dan total pembelanjaan. Sistem mampu melakukan proses pembuatan akun untuk admin dan pegawai kasir. Sistem mampu melakukan daftar menu dan sistem dapat menghitung jumlah pemesanan pelanggan. Sistem mampu menyimpan data pemasukan dan pengeluaran serta dapat menampilkan data pengguna. Selanjutnya,
non-fungsional. Pengguna harus membuat kata sandi untuk melindungi akun pengguna, tidak membutuhkan koneksi internet dirancang untuk bekerja secara offline, menggunakan RAM dengan ruang yang sangat kecil, tidak perlu memerlukan sumber daya yang besar. Sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami dan hanya di admin yang dapat melihat data laporan. Data yang ditampilkan sistem akurat atau tidak valid dapat berdampak kepada keputusan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, kepada Denny, silakan. Baik, untuk selanjutnya itu validasi desain aplikasi konsep. Yang pertama itu adalah membuat desain kasar. Setiap tim dari kami diminta untuk memberikan idenya dalam membuat suatu sistem, sehingga terjadi diskusi kesepakatan mana sih sistem yang akan kita pakai atau yang paling tepat untuk permasalahan yang ada di Rumah Makan Minang. Gambar berikut merupakan desain dari Edo Nugroho Wicaksono yang terpilih menjadi prototipe kasar dari kelompok kami. Kemudian setelah menggambar prototipe kasar, berikutnya adalah membuat prototipe secara digital yang nantinya akan diubah menjadi bentuk software jadi program sistem informasi Rumah Makan Andini Minang ini. Pada tahap pertama yaitu membuat login page, di mana user menginputkan username dan password yang sesuai yang sudah diinputkan ke database. Jika sudah menekan login, maka halaman pertama yang akan user temui yaitu dashboard, di mana pada dashboard ini memuat informasi terkait laba, jumlah produk yang terjual berapa, serta modal awal berapa, serta terdapat grafik penjualan dari setiap bulannya. Jadi ketika user menginputkan login ini, halaman pertama dia dapat menganalisis untuk kebijakan selanjutnya secara akurat. Kemudian jika user menekan tombol menu, maka yang akan muncul adalah menu-menu yang terdapat pada Rumah Makan Andini Minang. Seperti gambar berikut. Jika user menginputkan memencet misal seperti nasi rendang daging, maka akan muncul pesanan di sebelah kanan. Jumlah pesanan ini bisa ditambah sesuai dengan gambar berikut. Jika sudah selesai, maka akan muncul total dari pesanan tersebut di bawah. Jika ingin menambah pesanan selain makanan, maka user akan menekan tombol segitiga terbalik ini di sebelah makanan ini. Kemudian akan muncul menu minuman. Dan fungsinya juga sama seperti menu makanan sebelumnya. Selain menu makanan, minuman, serta ada menu tambahan. Jika pelanggan ingin menambah misalnya seperti kerupuk, nasi, lauk, ataupun kedel, itu sama seperti sebelumnya. Kemudian ada menu laporan. Di dalam menu laporan ini terdiri dari jumlah yang terjual sama seperti dashboard, namun yang membedakan dari dashboard itu, di dalam menu laporan ini user atau pemilik ataupun kasir dapat melihat jumlah invoice atau nota yang sudah dikeluarkan jika terjadi transaksi yang berhasil dari bulan berapapun, sehingga untuk validasi data keuangan itu sangat akurat karena datanya sudah tersimpan dalam sistem ini. Kemudian user juga dapat memberikan pengaturan akun seperti menambahkan gambar, serta di sini juga terdapat akun tipe akun. Misal jika user menginputkan username dan password sebagai rules-nya sebagai administrator, maka pada tampilan akun akan menampilkan akun administrator.
Kemudian juga pada pengaturan akun ini terdapat juga nama toko dan detail seperti telepon, username, alamat, ataupun update sendiri pada tombol ini digunakan untuk ketika username atau nama toko sudah berubah ataupun nomor telepon dan password juga akan diubah, maka user hanya dapat menekan update sehingga sangat mudah untuk dapat mengupdate suatu sistem ini. Kemudian jika user sudah selesai dalam hal noto sistem informasi, jika user menekan tombol sign out, maka akan muncul pop-up seperti apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tombol ini ditekan, maka akan kembali ke login page. Berikut adalah dokumentasi foto. Yang pertama merupakan dokumentasi dari metode pengembangan pertama aplikasi, yaitu membuat gambar kasar, di mana setiap tim dari kita itu harus mengeluarkan ide masing-masing. Bagaimana sih mau sistem informasinya ini akan seperti apa? Sehingga terjadi diskusi antara kelompok kita itu, mana sih sistem yang paling baik sih untuk rumah makan Andini Minang ini, sehingga permasalahan yang tadi ada dapat terurai atau dapat menghasilkan solusi. Kemudian gambar yang kanan merupakan gambar validasi, di mana ketika kita sudah selesai menggambar Figma-nya menjadi Figma tadi itu merupakan gambar digital, kemudian kita validasi kembali ke owner. Bagaimana sih gambar kita ini kurang di bagian apa atau gimana? Respon dari owner sendiri sangat mengapresiasi desain dari kami. Beliau berkata jika desain kami ini tidak perlu revisi yang begitu banyak, hanya perlu mengganti warna, sehingga kami merubah warna yang sebelumnya dari desain awal itu warna biru muda telur asin, kemudian menjadi warna yang lebih gradient seperti colorful itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.